Up News dipersembahkan oleh Universitas PGRI Semarang. Komplek Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang dan Asrama Haji Donohudan di Kabupaten Boyolali akan dikonversi menjadi rumah sakit darurat untuk penanganan pasien COVID-19. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan ada dua cara agar menyiapkan rumah sakit COVID-19. Pertama, dengan mengkonversi rumah sakit yang telah dimiliki untuk dijadikan rumah sakit khusus COVID-19. Kedua, pihaknya menyiapkan dua tempat di Asrama Haji Donohudan dan di Klat Pemprov yang berada di Serondol untuk dikonversi menjadi rumah sakit darurat. Ganjar menyebutkan selain itu beberapa rumah sakit umum daerah milik Pemprov Jawa Tengah juga akan dikonversi menjadi rumah sakit khusus COVID-19. RSUD yang sudah pasti dikonversi menjadi rumah sakit khusus COVID-19 adalah RSUD Tugurejo di Kota Semarang. Namun masih ada dua layanan yang diterima di rumah sakit itu, yaitu hemodialisa dan kanker. Gubernur Ganjar juga mendorong masing-masing pemerintah kabupaten kota untuk menyiapkan satu rumah sakit khusus COVID-19. Dan terkait hal ini, beberapa daerah telah dalam proses mengkonversi rumah sakit. Terkait dengan konversi BPSDM MD Jawa Tengah dan Asrama Haji Donohudan menjadi rumah sakit darurat COVID-19, Ganjar mengungkapkan hal itu sedang dalam proses. Adapun kapasitas tempat tidur untuk dua tempat tersebut masing-masing, BPSDM MD Jawa Tengah memiliki 554 tidur dan Asrama Haji Donohudan sebanyak 872 tempat tidur. Saat ini, kedua tempat tersebut masih digunakan sebagai tempat isolasi terpusat. Sementara itu, terkait dengan kebutuhan sumber daya manusia di Rumah Sakit Darurat COVID-19, Ganjar mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan dan berharap ada dukungan dari kementerian tersebut. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tati Yassin Maimun memuji kesadaran masyarakat untuk menyembelih hewan kurban di rumah potong hewan yang sangat tinggi pada tahun ini. Hal itu disampaikannya saat mengecek kesiapan RPH Penggaron Kota Semarang. Dia menjelaskan apabila tahun kemarin ada 180 ekor hewan kurban yang disembelih, namun pada tahun ini ada lebih dari 200 ekor hewan kurban yang akan disembelih. Dia menjelaskan untuk menghindari kerumunan selama masa pandemi, pemotongan hewan kurban memang diutamakan untuk dilakukan di RPH. Saat kunjungan itu, Tati Yassin juga mengapresiasi kedisiplinan RPH Penggaron dalam menerapkan protokol kesehatan kepada para karyawannya, khususnya untuk karyawan yang bertugas saat penyembelihan. Dari informasi, pihak RPH Penggaron telah bekerja sama dengan juru sembelih halal, sehingga masyarakat tidak perlu ragu lagi untuk menyembelih hewan kurban di tempat tersebut. Untuk mengembangkan layanannya, pihaknya juga mendorong agar RPH Penggaron menambah fasilitas pengalengan daging kurban. Dalam rangka memperingati Disnatalis ke-40, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang menggelar webinar bertema Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak terhadap Eksploitasi dalam Dunia Penyiaran. Kegiatan webinar tersebut menghadirkan Dekan Fakultas Hukum UPGRIS, Dr. Sabto Budoyo SHMH, Pakar Perlindungan Anak dan Perempuan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Dr. Lita Tista SHM-HUM, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Pusat, Rita Pranawati MS, dan Asep Cuantoro MPD, Komisioner KPID Provinsi Jawa Tengah periode 2014-2021. Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk eksistensi utama Fakultas Hukum yang berkualitas dan kompeten dengan kemandirian rakyat yang sadar hukum. Perempuan dan anak merupakan kaum yang sangat rentan terhadap diskriminasi terhadap kasus pelecehan atau kriminal. Menurutnya, hal ini juga dapat memberikan dampak non-edukatif, bahkan bisa mencederai HAM anak dan perempuan. Sementara itu, Asep Cuantoro menjelaskan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan daerah dan mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Dia juga menjelaskan gambaran anak remaja, khususnya perempuan di televisi atau sinetron seringkali dijumpai menampilkan adegan negatif dan sangat bertentangan dengan budaya Indonesia. Sedangkan Rita Pranawati juga menjelaskan bahwa peran media sangat penting dalam masalah perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendidikan Anak, dan kontribusi media massa di antaranya dapat mempengaruhi pengambil kebijakan, mendorong penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi serta sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan terhadap eksploitasi terhadap anak. Demikian liputan tim pemberitaan melaporkan. Up News dipersembahkan oleh Universitas PGRI Semarang, The Leading University.